Welcome to podcast Tema Talk. Tiap podcast pasti spesial. Nah, podcast di Stella Maris selalu menghadirkan tema yang menarik dan pastinya interaktif. Bersama saya, Teresia Asmarawati, Head of Admission Stella Maris BSD. Hari ini sangat spesial banget karena pastinya para orang tua sudah menunggu momen-momen saatnya mencari sekolah buat putra-putri tercinta. Nah, jangan sampai terlewat untuk mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir karena kita akan membahas tema yang pastinya yang saat ini dibutuhkan orang tua. Nah, nanti pastinya di akhir orang tua sampai bisa mengatakan, wow, sekolah ini keren banget nih, gitu. Nah, kita akan kupas tuntas mengenai program Next Level di Stella Maris yang tahun ini punya tema yang sangat kuat, tema yang bagus dan menarik, yaitu faith, skill, dan karakter. Dan yang tidak kalah istimewa, hari ini saya sudah ditemani oleh Sri Kandi cantik-cantik dari Stella Maris BSD. Halo ibu-ibu. Halo Mbak Rere. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu, tapi sebelumnya akan kenalan dulu pastinya. Nah, kita akan ngobrol. Perkenalan dulu. Iya, belum kenal ya, kata kenal maka kata sayang. Kita berkenalan dengan Head of National School kita yang sangat cantik, Ibu Uning Anastasia. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Ya. Rere. Bersama kita juga ada Ibu Pauline selaku Kepala TK. Oke, selamat sore. Kepala SD Ibu Sisil. Salam super, selamat sore. Kepala SMP Ibu Sisilia Yeni. Selamat sore. Dan Kepala SMA Ibu Fris Eka Setiani. Selamat sore. Iya, yang akan menemani kita dari awal sampai akhir nanti. Nah, sudah perkenalan, sekarang kita langsung masuk ke tema. Saya mau bertanya kepada Ibu Uning selaku Head of National School BSD. Ibu Uning, pastinya para pemirsa yang saat ini bergabung ya, ada yang belum tahu nih. Oh, Stella Maris itu sekolah seperti apa sih? Gitu. Nah, boleh Bu diperkenalkan singkat tentang Stella Maris BSD itu sekolah yang seperti apa? Baik, teman-teman, Sekolah Stella Maris adalah sekolah yang memiliki tagline School of Future Entrepreneur. Jadi di dalam program-program kami termasuk tambahan kurikulum tentang entrepreneur. Lalu Stella Maris adalah sekolah yang menerapkan kurikulum nasional, tetapi kami menambahkan mata pelajaran yang berkaitan dengan dunia internasional. Kami menambahkan English as a Second Language di kelas 9 sampai dengan kelas 7 sampai dengan 11. Lalu untuk kelas 11 sampai kelas 12 itu kami memberikan tambahan ISL dan TOEFL, persiapan TOEFL. Nah, Stella Maris itu seperti apa? Tadi kan School of Future Entrepreneur nih Mbak Re. Jadi program-program pasti berkaitan tentang bagaimana Stella Maris memberikan pendampingan pembentukan karakter entrepreneur yang dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA secara berkelanjutan. Lalu juga kami menghidupi value, dan ternyata dengan kurikulum yang sekarang dicanangkan oleh Bapak Menteri itu relate atau signifikan dengan programnya Stella Maris. Jadi tidak mengulang dari awal Mbak Rere, jadi tinggal memperkuat, mempertajam apa yang sudah kami berikan. Itu gambarannya tentang Stella Maris itu sendiri. Iya, nah Ibu Uning berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan di depan ya tentang tema besarnya Stella Maris. Nah, Ibu jelaskan nih perbedaan program atau tema besarnya Stella Maris yang tahun lalu adalah I'm Stella Marian, I'm Impacting the Nation. Nah, tahun ini apa nih Bu? Baik, seperti yang tadi Mbak Riri sampaikan, ya kami I am Stella Marian, I am Impacting the Nation, di mana tahun lalu kami mengimplementasikan dalam setiap program proyek kami kepada Impacting the Nation. Nah, tahun ini tadi Mbak Riri bilang faith, skill, and character. Jadi programnya apa gitu?
berkaitan dengan dinamika pendidikan yang dicanangkan oleh kementerian, kami mengimplementasikan tentang kebutuhan pembelajaran AI, termasuk di dalamnya coding. Lalu termasuk juga program yang berkaitan skill tadi adalah bagaimana guru-guru siap untuk memberikan pelajaran yang menerapkan deep learning, di mana deep learning adalah salah satu bagian dari AI, Mbak. Jadi nanti kalau teman-teman kepala sekolah ini menyampaikan hot program, tidak jauh dari itu. Lalu hot programnya apa? Berkaitan dengan faith. Jadi teman-teman kami ini belajar, kami minta untuk benar-benar berkomunitas dalam agamanya masing-masing supaya dalam keseharian selalu melibatkan pelayanan dalam kasih. Lalu juga untuk skillnya tadi, guru-guru harus tidak boleh ketinggalan, harus upgrade sendiri bagaimana belajar tentang AI yang tepat untuk anak-anak. Lalu juga bahasa coding itu kan juga sudah merupakan kebutuhan semua pihak, jadi guru-guru harus lebih maju gitu. Sedangkan untuk karakter, melanjutkan program sebelumnya Impacting the Nation, warga Stella Maris BSD itu membersihkan lingkungan dengan ekoenzim, ya, membersihkan situ, membersihkan sungai. Nah, tahun ini menjadi Green Campus, jadi semua terlibat. Itu Mbak Rere gambarannya hot program kami. Oke, menarik sekali ya. Ibu, pastinya nih para calon orang tua juga pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang membedakan Stella Maris dengan sekolah lainnya. Nah, lebih ke ada inovasi apa nih Bu yang ada di Stella Maris nih sebagai sekolah yang pastinya terus berkembang, berdinamika mengikuti perkembangan zaman Ibu. Ya, pasti ada, setiap tahun ada inovasi untuk Stella Maris karena kita nggak mau ketinggalan. Jadi tahun ini teman-teman kami memfasilitasi adanya smart board untuk bisa memberikan masukan, pengalaman anak-anak dan terutama guru bagaimana mencari sumber belajar menggunakan smart board. Memang belum diimplementasikan dalam semua kelas. Tahun ini baru tahun pembelajaran bagaimana menguasai teknologi. Sedangkan itu untuk anak SD sama SMP, SMA. Sedangkan anak-anak TK mereka juga kami fasilitasi dengan fun floor. Fun floor itu permainan edukatif yang menggunakan teknologi. Kelas 1 sama kelas 2 bisa bermain juga dengan ini. Jadi permainan yang mengasah motorik untuk bisa melatih menjadi anak lebih kritis gitu. Itu Mbak Riri. Wah, menarik sekali ya. Jadi selain tadi sudah ada program yang berkaitan dengan faith, skill dan karakter, ditambah lagi ada inovasi di bidang teknologi. Ada tambahan lagi. Apa tuh? Yang tadi yang skill ya, buat program kami, dan ini ada di program-program di unit adalah STEAM for Impact, Social Impact. Jadi STEAM for Social Impact ini bagaimana pembelajaran berdampak pada sosial, pada masyarakat di lingkungan sekolah atau siapapun, mulai dari gurunya sendiri dan di unit itu bagaimana anak-anak gitu. Oke, nah baik, bagi para orang tua yang sekarang ini menonton, nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom chat ya dengan nama, nomor telepon, dan juga pertanyaannya boleh disebutkan juga asalnya dari mana. Nah, karena di akhir nanti akan ada giveaway bagi penanya terbaik pastinya. Baik, sekarang saya mau berbincang-bincang dengan ibu-ibu kepala sekolah nih. Tadi kan sudah Bu Uning menyampaikan program besarnya Stella Maris secara kampus. Nah, turunan dari program ini kalau di unit sendiri seperti apa? Dimulai dari yang paling adik kecil dulu, dari TK dan kelompok bermain Ibu Pauline, silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak Rere. Dari yang kecil ya, walaupun badannya besar ya. Ya, baik. Untuk program yang kita lakukan di tahun ajaran ini, tahun 2025-2026, sesuai dengan roadmap di Stella Maris, Faith, Skill, and Character, kita juga menerapkan di TK ya, disesuaikan programnya tentunya buat anak-anak. Yang pasti kita tidak hanya melihat hasilnya, tetapi prosesnya lebih ke penerapan karakternya.
Di kegiatan Faith ada 3, yaitu Growing in Faith. Programnya adalah My Monday Prayer. Bagaimana anak-anak diajarkan untuk bersyukur, tetapi juga dia diajarkan untuk mendoakan orang lain, punya kepedulian terhadap teman, terhadap keluarganya. Lalu yang kedua, Spiritual Spirit Program. Anak-anak diajarkan juga untuk mengenal kitab suci, ya, dia belajar dari tokoh-tokoh kitab suci, nilai-nilai kebaikan seperti apa. Dan yang ketiga, Faith and Character Challenge. Jadi anak-anak di setiap hari Jumat akan belajar dan bersama teman-temannya untuk berdoa dan menyanyi bersama, tentunya dengan suasana yang menyenangkan. Nah, di program yang lainnya yang skill ada 2. Life Skill Development. Nah, ini anak-anak diajarkan punya pengalaman menjadi leader, ya, di dalam kelas maupun di dalam kelompok. Mereka bergantian akan menjadi pemimpin di kelasnya, dan semuanya akan mendapatkan giliran dan pengalaman ini. Lalu yang kedua, STEAM for Social Impact, seperti disampaikan tadi Mem Uning, ya. Bagaimana anak-anak juga dilibatkan untuk dia mempunyai kepedulian, ya, mempunyai jiwa sosial. Dia akan nantinya akan mengumpulkan uang, ya, dari semester 1 dan akan memberikan hasilnya ini untuk kegiatan amal. Lalu yang ketiga, yang karakter, ini ada 2, Green Campus, bagaimana anak-anak setiap hari akan belajar untuk mencintai lingkungan dengan cara menanam, menyiram tanaman yang ada di sekolah. Dan yang kedua, Stella Maris Leadership Camp, ya. Anak-anak di sini sangat luar biasa. Kita akan ajak mereka di semester kedua, teristimewa untuk anak TKB untuk mengikuti kegiatan retret Mbak Riri. Wah, menarik sekali ya. Sudah dari kecil aja sudah diajarin banyak hal, ya, terutama tentang ada karakternya, ada skillnya, ada juga pastinya yang berhubungan dengan Tuhan, ya. Baik, sekarang kita bertanya ke level yang di atasnya dengan Ibu Sisil dari SD. Silakan. Oke. Ini hebatnya Stella Maris, ya. Jadi setiap tahun itu ada roadmap, dan dari roadmap itu akhirnya memicu kami untuk membuat program baru. Nah, program yang berkaitan dengan roadmap Stella Maris SD terkait dengan faith, kami ada Faith in Action, di mana di dalam program ini kami akan mendorong anak-anak itu mempunyai iman yang aktif, ya. Mereka nanti akan kami dorong untuk terlibat di dalam komunitas-komunitas sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian ada program baru terkait dengan faith ini. Yang kedua adalah Daily Gratitude Journal. Jadi di program ini nanti anak akan kami biasakan untuk membuat jurnal terkait kebaikan-kebaikan apa yang sudah diterima oleh setiap anak. Ini harapannya supaya anak-anak itu mulai menghargai setiap kebaikan yang mereka terima, entah itu dari guru, orang tua maupun teman-temannya. Nah, dari kebaikan-kebaikan yang mereka temukan, harapannya anak-anak akan terdorong untuk berbuat baik juga terhadap teman-teman, terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Program yang ketiga terkait faith, yaitu Faith in Art. Jadi anak-anak SD itu kan pemikirannya masih konkret. Jadi untuk memahami hal-hal yang sifatnya kerohanian yang pada umumnya abstrak itu agak susah. Nah, kami mencoba untuk memfasilitasi yaitu dengan art. Jadi mungkin nanti anak akan menggambar atau mungkin bernyanyi, sehingga dia akan mudah untuk memahami hal-hal yang sifatnya kerohanian itu. Kemudian terkait skill, ada 2 program yang kami miliki. Yang pertama adalah Survival Day. Jadi kami akan mendorong anak-anak untuk peka terhadap lingkungan supaya lebih mencintai kebersihan, kemudian sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Nah, kami akan ada program supaya anak-anak itu bisa lebih peka, ya, untuk terkait lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai mini inventor. Jadi anak-anak SD itu kan biasanya luar biasa imajinasinya. Nah, kami dorong untuk bisa mengubah imajinasi itu dalam satu proyek. Dan setelah itu anak-anak akan presentasi dari proyek-proyek yang mereka buat.
Kemudian terkait karakter, kami ada beberapa program. Yang pertama adalah A Day as a Leader. Jadi kami akan memberikan ruang untuk anak-anak untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di sini tidak hanya menginstruksikan ke teman-teman, tetapi mereka harus membentuk dirinya sendiri supaya mereka masing-masing bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh buat teman yang lain. Kemudian yang kedua yaitu Kids Leadership Camp. Jadi nanti anak-anak akan ada camp dan mereka yang tergabung memang kami akan seleksi yang karakternya memang sudah kuat, yang punya tanggung jawab, kemandirian, kemudian disiplin. Itu kemudian yang terakhir adalah survival day. Jadi anak-anak SD itu kan sekarang hidup di era digital, rasanya kurang mempunyai waktu untuk melatih diri terkait keterampilan dasar mandiri. Jadi anak-anak itu terkadang masih mengalami kesulitan untuk mengikat tali sepatu, mengancingkan baju, melipat baju. Nah, kami akan fokus sampai ke sana. Nanti kami akan kami mempunyai program untuk melatih keterampilan-keterampilan dasar yang membangun mereka untuk punya kemandirian yang baik. Demikian program-program baru sesuai dengan roadmap Stella Maris untuk di unit SD. Wah, semakin ke atas semakin menarik nih. Nah, sekarang kita akan dengarkan yang dari SMP. Silakan Ibu Yeni. Baik, dari unit SMP, program yang kita jalankan terkait dengan roadmap Faith Skill Karakter. Dari Faith itu ada mulai dengan Growing in Faith, yaitu Serenity Time. Kemudian bagaimana anak-anak menjalankan program refleksi dan silensium bersama. Kemudian ada Spiritual Spirit Program, itu adalah program Faith Five Stock, di mana anak-anak melakukan cerita iman anak zaman now. Kemudian diteruskan dengan Faith and Character Challenge, di mana cerita anak zaman now dari iman mereka itu akan mereka challenge dalam bentuk digital literation. Dari roadmap yang skill, kami menjalankan dari life skill development, itu ada program Smart Moves. Anak-anak akan menjalankan atau mengikuti trainer atau workshop berupa handling problem, handling konflik, kemudian public speaking, dan juga mungkin manajemen stres gitu, seperti itu. Kemudian ada STEM for Social Impact, di mana kami menjalankan program Technopreneur for Better Environment. Kemudian ada program karakter. Di karakter ini kami menjalankan dengan program Green Campus, yaitu Healthy Friday di unit SMP. Kemudian dilanjutkan dengan Environmental Ambassador. Di sini kami menjalankan program Eco 5 Teams, di mana anak-anak akan menjadi ambasador kita untuk lingkungan hidup. Terakhir, kami menjalankan program Stella Maris Leadership Camp, diadakan dengan program Interschool Camp, di mana kami akan mencari bibit-bibit leader. Demikian program dari unit SMP, Mbak Rere. Sekarang kita akan dengarkan yang dari kakak paling besar nih, dari SMA. Silakan Ibu Fris. Ya, baik, terima kasih Bu Rere. Untuk kegiatan atau program dari SMA itu kita turunan dari 3 roadmapnya Stella Maris ya. Jadi ada Faith, Skill, and Character. Untuk Faith-nya yang pertama adalah I'm Grateful. Jadi I'm Grateful ini kegiatannya adalah bagaimana kita mengajak anak-anak untuk bersyukur dengan apapun yang dia terima, sekecil apapun. Ini dilakukan di setiap hari Senin. Jadi ketika perwalian mereka akan bergilir di depan kelas untuk menyampaikan kebaikan apa yang sudah diterima selama 1 minggu. Itu adalah Faith yang pertama. Jadi yang kedua itu adalah My Community, My Service. Ini adalah bagaimana setiap anak mengambil bagian di kegiatan yang ada dalam agamanya masing-masing. Jadi kalau di Katolik bagaimana dia melayani di gereja, yang beragama Muslim bagaimana dia melayani di masjid, itu adalah untuk Faith yang kedua. Nah, Faith yang ketiga adalah bagaimana kita ada dalam spirituality across religion. Di sini adalah supaya anak-anak menghargai ya,
bertoleransi, kita ajak anak bertoleransi terhadap agama yang lain. Jadi mereka dalam satu sekolah itu agamanya ada macam-macam gitu ya Mbak Rere. Jadi bagaimana kita ajak mereka ke tempat ibadatnya, mereka belajar memahami agama yang temannya miliki. Itu adalah dari faith. Kemudian dari skillnya yang pertama adalah my skill is signing. Itulah bagaimana kita ajak anak-anak mengasah skill apa yang dia miliki, itu kita asah. Kalau mereka misalnya ada yang suka cooking, berarti kita asah skillnya. Ini nanti di kegiatan pasca semester akhir ya, semester setelah ujian semester itu ada di situ. Jadi my skill is signing. Kemudian ada digital character campaign. Jadi bagaimana kita ajak anak-anak, ini adalah secara digital, mereka membuat poster, mereka mengkampanyekan di media sosial, dan bagaimana mereka terus mengajak karakter-karakter positif apa yang mereka akan berikan untuk teman-temannya melalui media sosial. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan karakter Mbak Rere. Kalau karakter masih nyambung nih dengan programnya dari Mem Uning secara kampus. Jadi kalau Mem Uning punya Green Campus, kita punyanya adalah Waste Segregation Program. Jadi bagaimana kita ajak anak-anak untuk mulai melakukan pemilahan sampah. Jadi kita mulai pilah sampah organik, anorganik. Itu mulai dari awal juga dengan kampanyenya, bagaimana mereka mengajak teman-temannya untuk bisa melakukan pemilahan sampah mulai dari kelas mereka. Itu kemudian dilanjutkan juga dengan environmental ambassador. Jadi dari kegiatan yang tadi Waste Segregation Program, nanti kita akan bisa memilih mana yang betul-betul ada anak-anak yang betul-betul peduli dengan lingkungannya. Itu yang kita katakan nanti dia akan menjadi ambasador. Nah yang terakhir itu adalah bagaimana untuk pemahaman, pengaplikasian dari value-value Stella Maris itu dalam Stella Marian Value Camp. Itu untuk karakternya. Jadi itu program-program yang akan dilakukan oleh seluruh anak-anak yang dari SMA Mbak Rere. Itu dari 3 yang ada untuk roadmap-nya Stella Maris tahun ini. Wah. Terima kasih. Bagus banget ya. Tapi kok kayaknya banyak banget ya. Pasti ada ketakutan nih dari orang tua. Waduh, nanti anakku berat banget nih, gimana nih gitu. Nah, gimana tuh Bu penerapannya biar ini program-program yang sangat bagus ini tidak memberatkan anak dan orang tua pastinya. Boleh diwakili jawabannya sama Ibu Sisil dan nanti Ibu Yeni. Ya, untuk program GSD yang kami paparkan tadi itu nanti akan terintegrasi dengan program-program reguler. Jadi misalnya kayak Faith in Action itu nanti akan terintegrasi dengan kegiatan yang namanya BKSN. Kemudian untuk Survival Friday nanti akan terintegrasi dengan kegiatan yang namanya literasi yang kami laksanakan pada hari Jumat. Kemudian Faith in Art nanti juga kami akan terintegrasi dengan kegiatan Natal, kegiatan Paskah. Jadi tidak akan ada tambahan program waktu, tetapi semuanya nanti akan include ke dalam program-program yang sudah reguler kami laksanakan. Demikian Mbak Rere. Oke, kalau Bu Yeni gimana nih Bu? Ya baik. Jadi program-program yang terkait dalam roadmap Stella Maris yaitu Faith Skill Karakter ini sebenarnya memang akan menjadi bagian dari semua kegiatan dan pembelajaran kami di dalam unit, terutama memang juga di unit SMP. Jadi semuanya sudah terintegrasi dan berkolaborasi. Bahkan kami juga mengikuti dengan program terbarunya dari kementerian ya, bahwa kita ini akan mengembangkan P5 lebih jauh lagi, lebih mendalam ke dalam project based learning. Jadi semua itu pasti sudah terimplementasi antara satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Contoh kalau di program Faith itu akan berkolaborasi antara mata pelajaran agama, kemudian informatika. Jadi mereka akan bergabung bersama. Jadi tidak akan ada redundan kegiatan. Oke, jadi ya Mama Papa, calon orang tua tidak perlu khawatir karena semua program-program tadi sudah terintegrasi dengan pembelajaran gitu ya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa kalau ada pertanyaan ketik di kolom chat, tulis nama pastinya dari mana dan juga pertanyaannya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi dengan Ibu Uning ya Bu Uning. Faith, skill dan karakter ya. Kalau menurut Ibu, apakah ketiganya ini jalan bersama atau adakah porsi yang lebih besar gitu ya Bu dari ketiga ini? Baik, semua memang harus 100% berjalan.
Kalau bicara mana yang paling, semuanya 100%. Hanya saja kalau masalah faith itu kan sudah dihidupi setiap tahunnya. Cuma tahun ini lebih dimantapkan, lebih diperkuat untuk karakter, skill maupun faith itu sendiri. Jadi karena sudah dihidupi dari setiap tahun bahwa value kita faith and God, tahun ini lebih diteropong lagi nih kegiatannya apa gitu. Sedangkan untuk skill itu kan juga berkaitan dengan tadi School of Future Entrepreneur. Nanti Mbak Rere juga bisa tanya di unit-unit itu kurikulum entrepreneurnya apa gitu. Jadi tidak ada yang tapi semuanya 100% harus berjalan. Faith-nya berjalan, skill-nya berjalan, dan karakternya berjalan. Jadi memang saling berkesinambungan. Nah, dari ketiga hal itu memang bobotnya untuk bisa diimplementasikan pelayanan pendidikan adalah skill, terutama guru-guru yang nggak mau bergerak nih gitu. Karena kalau misalnya nggak mengikuti upgrade untuk skillnya, dia akan ketinggalan zaman. Semua sudah menggunakan teknologi. Itu Mbak Rere. Mbak Rere bisa tanya tuh kurikulumnya entrepreneur apa sih di unit-unit gitu. Karena itu yang penting di dalam pelayanan kita yang berbeda dengan sekolah lain gitu. Oke, saya tertarik nih Bu tadi guru-guru ya harus upgrade. Nah, kalau dari usaha yang sudah dilakukan sendiri apa nih Bu untuk mengupgrade kemampuan guru-guru? Sebetulnya ini sudah dipersiapkan dari tahun lalu bahwa kami memberikan pelayanan seminar selama 7 kali untuk deep learning, lalu memperkenalkan praktisi-praktisi yang berkaitan dengan itu. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, tahun ini juga ada program setiap guru harus mengikuti minimal 2 kali training sesuai dengan tugasnya dia, mata pelajarannya apa. Kalau untuk tenaga kerja pendidikan, dia harus sesuai dengan tugasnya. Itu yang dilakukan. Jadi kami punya program tidak hanya sekedar program, tetapi juga didukung gitu. Jadi di KPI kami tentang bagaimana skill harus di-upgrade itu ada. Jadi tagihannya nanti ada di KPI. Gitu sih Mbak Rere. Oke, jadi meskipun sudah sangat berpengalaman ya guru-gurunya, tapi harus terus upgrade ya bukan? Ya, dan itu harus ditunjukkan dengan sertifikat yang harus dilaporkan oleh para kepala sekolah. Jadi yang quality control guru kan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus mengumpulkan mana buktinya kalau kamu sudah mengupgrade diri gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Uning. Nah, saya mau bertanya nih ke Bu Pauline ya. Tadi kan udah dari mulai kecil nih sudah diajarin banyak hal gitu. Nah, sebenarnya kalau usia KPTK sendiri itu dari mulai berapa sampai berapa nih yang sudah bisa sekolah Ibu Pauline? Iya, baik, terima kasih. Untuk usia masuk sekolah di KBTK Stella Maris, kita melayani dari kelompok bermain kecil. Jadi dari usia 2-3 tahun akan masuk di kelompok bermain kecil, 3-4 tahun kelompok bermain besar, TKA 3-4 tahun, 4-5 tahun, lalu kelompok TKB 5-6 tahun Mbak Rere. Oke, jadi kelompok bermain kecil kalau Stella Maris itu 2-3 tahun masuk di kelompok bermain kecil, 3-4 tahun kelompok bermain besar. Berarti saya bisa nitipin nih Mbak. Bisa nitipin ya cucu saya. 2 tahun. Mama-papa yang mungkin bertanya-tanya, waduh anakku nih masih umur 2 tahun, kira-kira bisa sekolah nggak? Bisa banget kalau bisa banget. Bu Pauline ya. Ayo langsung ke sini mendaftar ke Bu Pauline. Ya, merapat ya. Silakan merapat. Ketemu sama miss-missnya ya. Nah, tadi meskipun umur 2 tahun tapi sudah dapat tadi ya, Bu ya. Faith, skill, karakter tadi semuanya. Iya. Semuanya akan mendapatkan pelayanan yang sama karena programnya juga dikemas sesuai dengan usianya. Jadi dibuat semenarik mungkin bagaimana anak-anak juga dapat mengikutinya, Mbak. Wah, ini mami papi yang punya anak 2 tahun jangan hanya di rumah main-main aja sendiri gitu ya. Mending disekolahin, mainnya di sekolah, bisa banyak teman, bisa sosialisasi, bisa terbentuk faith-nya, skill-nya, dan karakternya pasti. Iya. Jangan lupa untuk ke Stella Maris mendaftar segera. Ada yang
di TK kita loh yang Apa tuh, Bu? kalau yang moving class itu kan hanya di kelas gede. Oh iya. Nah, Bu Pauline bisa menjelaskan tuh moving classnya di TK itu seperti Bisa apa? iya. digambarkan nih, Iya, oke. cara belajarnya di KPTK itu seperti apa sih? Kok saya melihatnya anak TK itu seneng banget ya ke sekolah gitu ya, malah pulang kan malah nggak mau gitu. Iya, baik. Ini yang membedakan memang bagaimana anak-anak belajar itu tidak hanya dengan guru yang sama. Jadi waktu datang sampai pulang ketemu di tempat yang sama, guru yang sama. Tetapi bagaimana mereka juga berkolaborasi dengan teman yang lain, lalu belajar memasuki area dengan guru dan suasana yang berbeda. Begitu masuk ruang sains, desainnya ruang sains, gurunya ada, masuk ruang bahasa seperti itu, ya, masuk ruang art, gurunya juga ada. Jadi anak-anak akan terbawa. Begitu masuk ruangan mereka akan merasakan, wow, belajar apa ini? Wow, belajar apa ini? Seperti itu. Mereka senang sekali untuk mengikuti rutinitas setiap harinya, gitu Mbak Riri. Oh, pantesan setiap hari mereka itu pulang sekolah Sukacita. happy banget. Iya, Oh, sukacita. Kita berangkat, lihat anak-anak juga mereka sukacita banget. Iya, ya. apalagi kalau waktu liburan mereka kayaknya rindu untuk sekolah lagi. Berarti Selalu kangen di sekolah. Iya, betul. Berarti Bu Pauline setiap hari itu mereka ketemu belajarnya 3 guru ya? Untuk yang TK A maupun B, satu hari ada 4 area yang mereka Oh, kunjungi. berarti ketemu 4 Iya, guru ya, yang iya, berbeda 4 guru. dengan materi yang berbeda Iya, ya. betul Wih, sekali. luar biasa. Iya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong tentang TK itu sudah moving class. Kalau di SMP SMA kayaknya juga moving class ya. Sudah lama ya. Bisa Ya. punya nih seperti apa sih moving classnya di SMP yang beda sama, apakah ada bedanya dengan anak-anak atau adik-adik TK? Ya, sama bedanya hanya mereka kan mengikuti mata pelajaran yang akan mereka ampu. Jadi kalau pagi mereka ada di kelas base-nya, kemudian nanti begitu mata pelajaran pertama mereka akan mencari kelasnya masing-masing. Jadi kalau misal pelajaran pertama adalah bahasa Indonesia, mereka akan cari kelas bahasa Indonesia. Kalau pelajarannya adalah bahasa Inggris, mereka akan cari kelas bahasa Inggris. Begitu juga dengan komputer, mereka akan mencari informatika, lalu mencari kelas lab komputer, seperti itu. Jadi mereka akan berkeliling. Dan ini memungkinkan mereka bahwa setiap harinya selalu energik ya, dari pagi sampai siang karena mereka harus moving. Wah, saya dulu moving itu pas kuliah aja. Jadi anak tidak jenuh ya. Sekarang aja kalau di Stella Maris, TK sudah moving, SMP moving, SMA moving ya. Waduh. SD juga ada beberapa mata pelajaran. Iya, Mungkin satu lagi nih Mbak Riri Iya, yang di silakan SMA. Bu, tambahin. Jadi kalau di SMA moving, di SMA ditambahin lagi. Jadi kita di kelas 11 dan 12 itu ada kelas peminatan. Jadi setiap hari apa mereka akan berada dalam kelas yang berbeda. Jadi kalau hari Senin sama dengan hari Kamis dan Jumat mereka di kelas 11 1, 11 2 misalnya begitu. Tetapi ketika hari Selasa dan Rabu mereka akan ada di kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu mereka akan belajar fisika, kemudian kelas A itu kimia, biologi, ekonomi, matematika tingkat lanjut. Itu kelas A. Nah, kelas B mereka akan belajar fisika, geografi, ekonomi dan matematika tingkat lanjut. Jadi itu yang menyenangkan. Jadi mereka selain moving, ternyata di hari yang lain mereka akan bersatu kelas dengan kelas yang berbeda. Itu di kelas 11 dan di kelas 12. Jadi mereka sudah belajar sesuai dengan peminatannya. Jadi Itu yang moving dan itu ya. sama dengan TK. Iya, itu jadi di bawah ada, di SMA juga ada. Jadi mereka kan setiap hari itu tadi ketemu ganti jam, mereka kan ketemu dengan yang berbeda. Itu kayaknya ngiri kepengen SMA lagi. Kenalannya banyak kali Ya, ya. Iya, maaf, pengen SMA lagi. berarti kalau yang SMP SMA itu kalau yang berlaku paralel peminatan sama musik ya. Iya. Art ya, karena art ada Seni beberapa budaya. peminatan ya, musik, seni budaya, luar biasa. Wah, keren banget ya. Nah, saya mau tanya nih, atau sebelumnya saya mau informasikan kabar gembira dulu nih kepada para orang tua yang sedang menyaksikan podcast ini. Pasti bertanya-tanya, waduh udah bagus banget nih tadi program-program yang disampaikan oleh Head of School-nya Stella Maris dan juga Kepala Sekolah. Udah nggak sabar nih mau daftar nih untuk tahun ajaran 2026-2027. Ada pertanyaan pastinya, kapan ya dibuka, kapan dibuka? Nah, di kesempatan istimewa ini saya memberikan kabar baik. Ini yang pertama nih, saya sampaikan kabar ini kepada orang tua yang saat ini menyaksikan podcast ini sebagai sesuatu yang istimewa ya, karena sudah ikut podcast. Jadi kami memberikan informasi bahwa pendaftaran murid baru tahun 2026-2027 akan segera dibuka mulai tanggal 1 Agustus. Nah, untuk jadwal open house-nya kami untuk orang tua internal di tanggal 2 Agustus
minggu depan. Dan untuk orang tua eksternal di tanggal 9 Agustus. Jangan sampai terlewat ya Mami Papi untuk datang ke open house kami, berkenalan langsung dengan Ibu Kuning dan juga para kepala sekolah dan juga para guru yang pastinya tadi sudah disampaikan, guru-guru di Stella Maris itu selalu upgrade diri ya. Nah, nanti bisa dibuktikan pada saat open house, ketemu langsung program-program tadi yang sudah dijabarkan kira-kira seperti apa sih gitu. Nah, kami mengundang Mama Papa untuk hadir di open house kami dan jangan sampai terlewat karena promo-promonya pasti banyak banget kalau Mami Papi daftar di program Early Bird nanti di bulan Agustus. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kita sudah mengajak Mama Papa untuk mendaftar di Stella Maris. Pastinya juga ada pertanyaan. Kalau aku mau daftar TK, apa sih yang program yang tidak dimiliki sekolah lain yang ada di TK gitu? Kira-kira Bu, sampaikan ke para Mama Papa di rumah Bu. Oh iya, Kenapa mereka harus memilih TK dan KB Stella Maris? Iya, oke. Bapak Ibu, program di TK ya itu sangat luar biasa. Bagaimana anak-anak itu dilatih juga di awal semester ini, dia mempunyai komitmen ya, dia mempunyai tujuan 1 tahun ini akan belajar apa ya gitu. Nah, lalu anak-anak juga akan didampingi untuk mencapai goalnya itu, tentunya dengan guru dan orang tua di rumah. Nah, yang lain lagi adalah anak-anak akan melaporkan hasilnya, akan melaporkan hasil belajarnya di semester kedua, nah, rapotan istilahnya, tetapi tidak secara buku ya, tapi orang tua akan datang mengalami sendiri pelaporannya secara langsung. Jadi nanti orang tua akan menjadi murid ya. Jadi anak inilah yang akan mengajar orang tua selama 1 hari. Dia akan lead orang tua dari saat masuk belajar sampai pulang seperti itu. Nah, ada lagi nggak? Oh, ada banyak sebetulnya ya. Tapi nanti habis di saya ya. Iya. Lagi. Di bulan Februari kita ada kegiatan 1 minggu Entrepreneur Week. Bagaimana anak-anak diajak belajar ya melalui narasumber. Dia belajar mengenal ya, entrepreneur seperti apa. Tapi di sini anak-anak praktek, dia mendengar, dia praktek langsung bagaimana kita mendengarkan narasumber seperti itu Mbak Riri. Dan endingnya nanti ada mini bazar, anak-anak juga akan belajar di situ. Dia akan praktek langsung, dia menjual, dia menerangkan ke pembeli ya, tidak hanya menjual tapi bisa menerangkan hasil karyanya seperti apa, yang dijual itu apa, manfaatnya seperti apa gitu Mbak Riri. Mantap sekali, makin yakin nih Mama Papa nih untuk mendaftar ke TK Stella Maris ya. Oke, baik, kalau di SD sendiri ada apa nih Bu yang membedakan dengan sekolah lainnya Bu? Yang membedakan Stella Maris dengan sekolah yang lain, kebanyakan orang tua datang ke saya itu menanyakan, bagaimana Bu ketika anak-anak kami belum lancar membaca dan menulis, sementara kelas 1 rasanya sudah ada banyak buku yang harus dibawa. Nah, kami punya program pendampingan untuk anak-anak yang belum lancar membaca dan menulis. Jadi setiap hari Rebo untuk anak-anak yang belum lancar membaca dan menulis kami akan kumpulkan dan itu akan didampingi oleh para wali kelas dan itu setiap hari Rebo sepanjang tahun. Jadi Mami Papi yang merasa anaknya belum lancar membaca dan menulis jangan menjadi satu kekhawatiran, ketakutan karena kami punya program yang bisa mendampingi anak-anak hingga siap sungguh-sungguh masuk di jenjang SD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi banyak sekali program-program unggulan dari TK Stella Maris, ada banyak program yang dari TK itu masih berkelanjutan di SD, seperti halnya Entrepreneur Week, kemudian Our Performance Day, di mana setiap anak wajib untuk berdiri di atas panggung, menampilkan sesuatu, entah itu menyanyi, kemudian membaca puisi dan lain sebagainya di depan banyak orang. Kemudian ada This Is Me, itu juga anak presentasi dari mata pelajaran yang sudah dipelajari selama 1 semester. Jadi ini merupakan satu bentuk pertanggungjawaban anak kepada orang tua. Dia menyampaikan materi apa yang sudah dipelajari dan itu dalam bentuk presentasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Riri. Oke, nah sekarang kenapa Bu Yeni para orang tua ini harus memilih sampai Stella Maris Bu Yeni?
Tentu saja karena kami mempunyai added values di kurikulum ya. Kita ada kurikulum entrepreneur tadi yang sudah di-spill Bu Uning, bahwa selain program kewirausahaan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kami itu melaksanakan kurikulum yang memang meminta anak untuk siap mereka menjadi seorang entrepreneur. Jadi kita juga mengajarkan 14 karakter entrepreneur dan langsung implementasinya Mbak Re. Kemudian kita juga ada pembelajaran ESL, English as Second Language. Wow. Jadi anak-anak akan diberi pembelajaran oleh native ya, yang mereka akan fluent tentu saja dalam bahasa Inggris karena mereka mengalir belajar bahasa Inggrisnya. Kemudian juga kita ada loh aplikasi pembelajaran di bahasa Inggris yang memang meminta mereka untuk interaktif belajar bahasa Inggris selain pembelajarannya secara reguler. Tetapi memang bukan hanya added values kurikulum aja ya Mbak Re, tapi kita juga belajar pendidikan secara holistik. Maka kami mengembangkan juga pendidikan non akademik juga. Jadi banyak sekali organisasi selain organisasi OSIS, juga Oroleo Club yang memang berkiblat kepada organisasi secara sosial. Kemudian juga ada lomba-lomba prestasi-prestasi yang akan diraih anak-anak dalam bidang non-akademik. Itu. Oke, semakin menarik ya. Sekarang kalau SMA seperti apa Bu? Kenapa sih orang tua harus memilih SMA Stella Maris Bu? Ya baik, terima kasih Mbak Rere. Jadi kalau di SMA, kalau mau masuk SMA pasti orang tua sudah berpikir setelah SMA mau ngapain ya. Sehingga ini yang memang harus disiapkan oleh SMA Stella Maris BSD. Jadi SMA Stella Maris BSD tidak hanya menyiapkan bahwa anak-anak setelah selesai SMA mereka lanjut studi seperti itu, tapi juga kita menyiapkan bahwa setelah lulus SMA mereka itu bisa langsung bekerja. Oleh karena itu kurikulum yang ada atau kurikulum yang kita gunakan itu kita modifikasi sehingga ada beberapa yang memang itu menunjang untuk setelah lulus SMA mereka akan bisa punya usaha sendiri ataupun mereka bisa bekerja gitu ya. Jadi kalau tadi dari TK, SD, SMP itu ada kewirausahaan, di SMA pun ada. Ini yang disempurnakan. Jadi mulai dari kelas 10 itu kita ada kewirausahaan, kelas 11 kita ada business plan, kelas 12 kita ada business project. Setelah itu juga mereka mendapatkan lagi yang kita sebut dengan startup bisnis. Jadi di SMA itu anak-anak sudah mulai diberi materi tentang bagaimana ketika mereka harus menjadi seorang wirausaha pemula. Karena ada banyak anak-anak dari Stella Maris sambil belajar mereka sudah punya usaha sendiri. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali alumni kita ini masih kuliah tapi kok sudah keren ya. Mereka sudah punya usaha dan mereka sudah bisa mandiri untuk membiayai kuliahnya. Itu dari startup bisnis. Kemudian juga ada yang ini yang berbeda. Yang berbeda dengan SMA dari manapun ini adalah kita punya program magang. Jadi ketika kita menempatkan anak-anak di rekanannya dari sekolah Stella Maris, mereka kan loh ini SMA atau SMK? Kenapa ada magang? Nah ini yang memang berbeda. Jadi anak-anak kita ajarkan supaya mereka sudah mulai mengenal dunia pekerjaan gitu ya. Mereka mengenal bagaimana ketika ketemu dengan orang, bagaimana mereka bekerja juga kalau kita arahkan ya sesuai dengan passionnya mereka. Jadi ini yang memang kita arahkan untuk anak-anak selain mereka setelah studi dari SMA kemana. Nah lulusan yang ada di SMA itu juga tersebar Mbak Rere. Jadi ada yang ke perguruan tinggi negeri. Jadi begitu mereka masuk di kelas 10 itu kita akan tanya, kamu nanti setelah lulus SMA mau kemana? Mau ke PTN? Mau ke PTS? Atau mau ke perguruan tinggi luar negeri? Jadi ini yang kita juga dampingi dari awal. Jadi kalau ke PTN itu kamu harus begini loh. Itu kita dampingi melalui wali kelas, melalui guru bidang studi, melalui guru BK. Itu kita tahu anak-anak dari awal mana yang ke PTN. Kalau ke PTS bagaimana dia mendapatkan perguruan tinggi swasta yang bagus. Dia bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian juga ke perguruan tinggi luar negeri. Jadi jangan takut ya. Nanti kalau ke SMA Stella Maris BSD bisa nggak sih lanjut ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri? Itu bisa. Tahun ini ada banyak anak-anak yang lanjut, ada di Malaysia, ada yang di China, ada yang di Korea, ada yang di Belanda. Jadi mereka sesuai dengan dari awal saya mau kemana. Jadi itu sudah kita arahkan dari awal. Dan kita juga ada tadi kalau di SMP ada ISL, di SMA juga ada ISL di kelas 10. Kemudian ada preparation TOEFL untuk kelas 11 dan 12. Itu yang membantu anak ketika mereka melangkah setelah selesai dari SMA. Jadi prepare-nya untuk anak-anak SMA itu luar biasa supaya mereka betul-betul ketika keluar dari SMA mereka bisa menghadapi tantangan di luar. Gitu Mbak Rere. Wah, luar biasa sekali. Jadi mama papa yang ingin anaknya, mungkin ada yang orang tua yang menginginkan anaknya sudah bisa sambil kerja juga untuk kuliah.
banyak sekali lulusan-lulusan SMA yang seperti Sudah itu banyak, ya. betul. Ingin bisa nggak sih kalau lulus SMA ke luar negeri? Bisa Banyak, banget ya Bu Kris. bisa banget, betul. Karena tadi ada program English as Second Language dan Iya. juga ada preparation TOEFL juga. Nah, Kemudian ada juga pertukaran ya? ini, pertukaran pelajar juga kita ada. Jadi anak-anak juga bisa belajar di luar negeri sambil juga belajar di SMA begitu, Mbak Rere. Seperti apa Bu? Mungkin tadi sampaikan sedikit program. Boleh Memuning, silakan Memuning. Memuning yang lebih ini. Baik, jadi ini sebetulnya dimulai dulu student exchange by Zoom pada saat kita setelah Pandemi. Waktu itu di mana ya? Di Taiwan. Taiwan, Taiwan, ya, ya. betul. Kami kerjasama dengan sekolah Katolik di Taiwan. Lalu sekarang itu untuk student exchange kita kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di UK. Jadi di daerah Plymouth. Jadi anak-anak belajar ke sana, lalu nanti pulang dan menyelesaikan pembelajaran di kelas 12. Lalu tahun ini kami kerjasama dengan Prancis. Jadi anak-anak yang memang mau kuliah di Prancis di perguruan tinggi negeri, kami membuka kesempatan kerjasama dengan duta besar yang ada di Prancis. Kami bekerja sama dengan lembaga yang membantu sampai anak-anak bisa mendapatkan foundation dan kuliah memilih 7 perguruan tinggi negeri di Prancis. Lalu juga kami kerjasama juga dengan mereka yang mau sekolah di Korea kami dampingi, yang belajar mau di China juga kami dampingi. Itu jadi student exchange itu bisa tergantung anak mau apa dari apa yang sudah kita miliki kerjasamanya, gambarannya seperti itu. Dan alumni yang pernah mengikuti student exchange memang untuk di UK nilai bahasa Inggrisnya memang luar biasa karena memang hidup bersama, belajar bersama di UK. Itu jadi Mbak Rere itu nilai plusnya gitu. Jadi kami itu kerjasama dengan, kalau SMA kan memang carinya setelah SMA bagaimana, dan sekolah juga mengadakan edufair di sekolah Mbak Rere. Jadi mengundang banyak perguruan tinggi swasta, ada negeri, ada yang memang dari luar negeri untuk dihadirkan di sekolah. Selain itu juga anak-anak, untuk anak-anak SMA itu diajak lihat, oh jurusannya yang ada apa, mau di kampus yang mana, kita kerjasama dengan perguruan tinggi gitu. Oke ya, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan orang tua ya. Tapi kalau ini detail lagi pastinya kalau sekarang karena waktu terbatas ya, nggak mungkin semuanya. Sebenarnya saya juga masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan ke kepala sekolah, cuma karena waktu ya. Kami mengundang sekali lagi orang tua untuk ada di open house kami di tanggal 9 Agustus, mulainya jam 9 sampai dengan jam 12. Kalau ada pertanyaan apapun nanti bisa disampaikan ke kepala sekolah. Nah sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu ya. Tapi sebelumnya Mbak Rere, satu hal yang memang harus kami informasikan. Boleh. Tadi program entrepreneur kan tadi baru di-spill oleh TK sama SD ya. SMP sedikit. Jadi secara kampus kami punya program entrepreneur itu 2 kali, di semester 1 dan semester 2. Lalu di semester 1 itu memang kalau SMP dan SMA dia menjadi IO untuk mengadakan kegiatan pertandingan atau kompetisi, lalu ditutup dengan pentas seni yang mengundang artis, mengundang ya selebriti gitu ya. Itu mandiri dengan zero dana dari sekolah, anak-anak mencari sendiri. Nah kalau di semester 2 itu ada di bulan Februari, tadi sudah disebut, itu kegiatannya benar-benar kami memberikan materi. Tadi kalau Bu Fri sudah menyampaikan kegiatannya apa. Kalau di SMP itu ide kreatif ya, lalu kami memberikan materi apa, oh ya financial literasi, self management gitu. Lalu ditutup kalau yang bulan Februari ada market day. Jadi hasil-hasil dari anak itu mereka tawarkan kepada pendatang atau pengunjung untuk membelikan produk anak. Jadi kalau di SMA itu anak-anak membuat kafe mini, kalau di SMA ada lomba masak lalu dijual, lalu di SD itu juga ada membuat karya-karya, lalu di TK, kalau di TK belum bisa membuat tapi mereka bisa menjajakan. Nah seperti itu. Lalu di akhir tahun kami ada namanya festival art, festival musik atau tari gitu Mbak Rere. Jadi semakin lengkap supaya nanti
tanggal 2 teman-teman bisa datang kepada kami, bisa lihat apakah benar ya gitu Mari. Baik Bu Uning. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari Pak Iswan di Bogor. Selamat sore, izin mengajukan pertanyaan untuk ibu-ibu semua. Pertanyaan pertama nih, bagaimana pendekatan pembelajaran memadukan kecerdasan digital dan pembentukan karakter spiritual di Stella Maris? Kemudian, apakah ada kolaborasi dengan institusi atau profesional industri sebagai bagian dari pembelajaran aplikasi nyata sejauh ini? Kemudian, pertanyaan lagi, masih dari Pak Iswan ya, unggulan apa yang menjadi pembeda Stella Maris dibandingkan sekolah lain di area sekitar, baik program yang sudah dijalankan maupun rencana jangka panjang? Terima kasih. Nomor 1, siapa Bu ini kali yang mau jawab, bagaimana pendekatan pembelajaran memadukan kecerdasan digital dan pembentukan karakter spiritual di Stella Maris? Yap, terima kasih pertanyaannya. Ini sesuai dengan roadmap kami ya, skill dan fit tadi. Jadi kalau pendekatan pembelajaran kan memang sekarang itu deep learning ya. Bagaimana setiap pertemuan itu harus guru bisa memfasilitasi pada saat ketemu itu meaningful, mindful, lalu joyful. Jadi pada saat belajar tentang AI, belajar tentang pemanfaatan teknologi, pendekatan seperti itu. Jadi tidak membosankan, menghargai satu karena kelas kami kelas kecil. Jadi guru itu harus menguasai satu persatu anak itu seperti apa. Jadi memang ini yang ditekankan. Jadi penerapan ya deep learning tadi yang memiliki 3 hal tadi. Lalu kalau untuk spiritualnya bagaimana? Di Stella Maris tiap pagi kami memang membiasakan untuk morning assembly yang dimulai dengan bersyukur, berdoa, lalu merenungkan apa yang menjadi pesan hari itu gitu. Jadi itu, dan untuk kegiatan yang berkaitan dengan spiritualitas, kami memang karena kami sekolah Katolik ya, jadi setiap Jumat pertama kami ada misa Jumat pertama, tapi yang beragama di luar Katolik mereka dapat pembinaan sesuai dengan agama masing-masing anak. Saya pikir itu. Itu tadi ada programnya SMP ya tadi tentang Bible. Ini semua ada Mbak Riri. Pendekatan pembelajaran digital dengan dari hot program digital dan juga kecerdasan spiritual memadukannya. Mungkin bisa dari aplikasi-aplikasi, kita ada cerita-cerita dari Bible gitu ya. Ya, itu sudah dijelaskan Bu Ning tadi. Mungkin kalau dikaitkan dengan karakternya ya kami tetap ada pembatasan dengan siswa ya. Bagaimana kemudian mereka menggunakan kecerdasan AI itu seturut juga dengan karakter. Jadi tidak sebebas-bebasnya dalam artian mereka menggunakan AI ya, kita tetap ada stemanetik. Jadi kita selalu di awal tahun itu memberikan mereka batasan, maka kita sebut dengan sesinya itu stemanetik, bagaimana mereka beretika menggunakan AI, lalu beretika dalam menggunakan gawai, seperti itu Mbak Re. Jadi kita juga ada modifikasi perilaku, bagaimana pembatasan mereka menggunakan gawai dan tadi digital itu. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya tadi, apakah ada kolaborasi dengan institusi atau profesional industri sebagai bagian dari pembelajaran aplikasi? Ya, kalau ini SMA nih. Ya, ini saya nih Mbak Rere. Itu dalam magang ya. Jadi ke dalam kegiatan magang untuk anak-anak, bagaimana mereka bisa magang di tempat sesuai dengan passionnya gitu ya. Ini kita dengan institusi biasanya sekolah akan memiliki beberapa rekanan. Dan itu kita akan menempatkan anak di sana. Jadi akan menempatkan anak di sana, akan magang di sana selama kurun waktu tertentu. Seperti itu Mbak Riri. Itu salah satunya. Kemudian juga kalau ketika kita kunjungan industri, itu ada juga. Jadi kita bawa anak-anak juga ke sana untuk bisa kita dengan lembaga yang di sana benar mengaplikasikan dengan kalau namanya project collaboration-nya. Jadi dari project collaboration-nya itu kita bisa dengan lembaga atau institusi tertentu. Itu Mbak Rere, jadi dari magang juga dari project collaboration yang akan kita lakukan. Dan itu tambahan juga Mbak Bu Fris, bahwa di SMA ada klub akuntansi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Betul. Jadi itu. Ya. Jadi ada setiap hari Selasa mereka ada klub akuntansi yang memang kita langsung terjunkan dari pakarnya gitu Bu Rere. Jadi Mbak Rere perguruan tinggi mana? Dari perguruan tinggi Pradita. Jadi mereka datang ke sini, dosen ke sini mendampingi anak-anak dan itu sudah siap lomba. Jadi ketika ada lomba, anak itu yang kita ikutkan. Jadi kita punya beberapa relasi dengan lembaga lain.
Nah, mungkin ini Bu Huning ya yang jawab secara kampus saja nih Bu. Program unggulan yang menjadi pembeda Stella Maris dibandingkan dengan sekolah lain di area sekitar. Yap, kami sekolah holistic education. Artinya apa? Tidak hanya sisi akademik tetapi juga non akademik. Jadi kalau misalnya ada anak yang berprestasi, sekarang ini kami mewadahi anak yang berprestasi, ada yang panahan. Panahan itu kan harus keluar area sekolah, kadang keluar daerah. Bagaimana sekolah mengapresiasi? Sekolah memberikan kesempatan pada anak untuk mengaktualisasi diri, bagaimana mereka bisa berprestasi di non akademik. Jadi kami dukung bagaimana untuk belajarnya, ketinggalan atau tidak? Pasti tidak, karena kami menggunakan learning management system di mana anak punya waktu pas break time tidak tanding, mereka bisa mengerjakan jarak jauh. Dan untuk hal-hal yang tidak jelas mereka bisa menghubungi guru masing-masing dan berkompromi waktu kapan mereka bisa konsultasi. Karena kami memang memberikan kesempatan kepada guru-guru memfasilitasi anak-anak yang berprestasi di non-akademik yang sedang berjuang untuk lomba atau pertandingan. Gitu Mbak Riri. Itu lalu yang yang kedua adalah memang kegiatan, karena kita School of Future Entrepreneur, semua hal berkaitan dengan itu dan kita mewadahi dalam kegiatan yang tadi 2 kali kegiatan event entrepreneur gitu Pak, yang membedakan itu yang di sekolah lain nggak ada ya. Dan yang utama adalah kami two-way communication dengan orang tua. Kami tidak membatasi orang tua mau datang ke sekolah, mau ketemu dengan para kepala sekolah untuk mendiskusikan hasil belajar, problema anak untuk bisa mendapatkan solusi. Dan ini two-way communication ini memang kami menghidupkan komite. Jadi komite sekolah masing-masing unit itu hidup. Selalu kita berdiskusi, mencari solusi. Lalu kita berdiskusi hal-hal apa yang dirasakan pen orang tuanya apa, dan kami bisa menjawab, nggak perlu khawatir tuh apa yang dikhawatirkan orang tua. Saya pikir 3 hal itu tadi Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iswan untuk pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, ini dari Ibu Sally di Jakarta. Ini pertanyaan untuk Bu Sisil sepertinya. Anak saya usia 10 tahun saat ini bersekolah homeschooling grade 4. Bila mau pindah ke sekolah formal, apakah lebih baik pindah sekarang atau pindah setelah lulus tingkat SD? Apakah bisa nih Bu kalau mau pindah ke SD Stella Maris nanti di kelas 5 tapi dari homeschooling? Atau harus nunggu dulu nih selesai homeschooling baru ke Bu Yeni? Untuk kami menerima pindahan itu biasanya kami harus observasi dulu, baik lewat psikolog, karena kebetulan di SD Stella Maris itu ada konselor. Jadi kami akan mendeteksi di awal kesulitan-kesulitan apa yang nanti dihadapi oleh anak-anak. Misalnya, ketika di Stella Maris itu pembelajarannya seperti apa. Nah, ini harus dipahami lebih sungguh oleh anak-anak tersebut, sehingga harapannya nanti ketika adaptasi masuk di SD Stella Maris itu tidak mengalami kesulitan. Jadi perlu ada pertemuan antara orang tua dengan kepala sekolah dan juga konselor sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang sedetail mungkin. Harapannya nanti ketika beradaptasi di sekolah formal nanti tidak mengalami kesulitan. Seperti itu. Artinya adalah ada memungkinkan untuk pindah ke SD dari homeschooling, tetapi harus melewati proses yang ada di SD pastinya ya Bu, harus observasi dulu perkembangan belajarnya seperti apa di homeschooling itu. Nah, kalau misalkan mau selesai dulu homeschoolingnya, kira-kira gimana Bu nanti kalau masuk SMP? Jadi tidak mungkin sebelum kesini saya tambahkan standarnya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Sisil, ada juga yang prasyarat utama. Jadi dia harus memiliki nilai raport. Ya, jadi kalau tidak punya itu semuanya baik tetap tidak bisa, karena itu aturan pemerintah yang akan kami pakai untuk dimasukkan dalam data Dapodik gitu. Dan anak juga sudah punya nomor NISN-nya, nomor induk siswa nasional gitu. Jadi kalau itu sudah terpenuhi baru bisa Mbak. Jadi laporan hasil belajar itu wajib dimiliki. Harus lengkap tetap ya, rapotnya dari. Berarti itu ya Bu jawabannya. Iya. Bicarakan saya. Kalau misalnya masuknya ke SMP,
berarti tetap harus lengkap dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan ada ijazah SD. Ya, meskipun dari homeschooling tidak masalah ya Bu ya. Karena itu berlaku untuk semua level, Mbak. Iya. Tapi kalau mau pindah ke SD tetap harus rapotnya kelas 1 sampai kelas 4 di homeschooling harus lengkap dan mengikuti proses seleksi Betul. di SD ya. Oke, begitu Ibu Sally. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Helen yang ada di BSD. Jika open house, apakah akan ada observasi untuk anak TK? Nah ini untuk Bu Pauline ya. Anakku belum bisa fokus kalau dipanggil. Iya, oke, baik. Ya, sama seperti kakak-kakak di SD, SMP maupun SMA, di TK juga seperti itu, Ibu. Jadi nanti akan ada observasi dari kami ya terkait anak yang akan bergabung bersama kami. Ya. Di sini untuk menentukan bagaimana anak-anak itu bisa tidak nanti melihat tatapan matanya atau sosialisasinya seperti apa. Tetapi jangan khawatir ya, karena anak-anak itu juga masa fokusnya juga tidak sepanjang anak yang usianya dewasa. Jadi kalau ada orang tua, aduh anak saya kok cepat sekali teralihkan, ya kita lihat ya case by case anak usianya berapa seperti itu. Jadi datang saja nanti supaya kita bisa lebih lanjut untuk mengobservasi. Jadi kami tunggu ya Ibu ya untuk bisa bergabung nanti di acara open house. Ya, Mami Helen ajak aja putra putri itu datang ke open house dulu ya. Nanti ketemu dengan Miss Pauline dulu. Nah, ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi saya pengen ini ke Pak Heri nih di Tangerang. Minta spill promo early bird-nya dong nih. Kalau dari sekolah seperti tadi apa harus promonya ya pastinya ya Pak ya, selain kualitasnya yang penting Pak. Promonya juga pasti banyak ya. Kalau ada banyak stok pasti dari segi uang pakan pasti lebih murah, akan ada diskon-diskon yang lain juga. Nah, biar Pak Heri penasaran, datang aja ya open tanggal 9 ya Pak ya bersama putra-putrinya. Waduh, waktunya sudah habis nih. Tapi tambahan Mbak Reni. Ya. Datang saja, pasti kalau namanya early bird pasti lebih murah dibandingkan hari-hari setelah early bird itu Pak. Betul Oke? Pak, itu sudah garansi ya. Promonya juga banyak, pokoknya jangan sampai terlewat. Ya, Untuk datang setuju. terus tanggal 9 Agustus, ajak putra-putrinya ya Bapak, karena bisa langsung melakukan observasi dan juga interview dengan kepala sekolah. Nah, sebelum kita tutup, pengumuman pemenang ada? Ya, sambil menunggu pengumuman nama pemenang, 1-2 kata dari kepala sekolah dan juga Ibu Lin untuk para pemirsa. Oke, Bapak Ibu, waktu anak-anak itu tidak dapat diulang ya. Jadi berikan yang terbaik sejak kecil dan daftar segera menyekolahkan anak putra-putri Bapak Ibu ke sekolah kami Stella Maris. Ya Bu Sisil. Temukan pembelajaran yang seru dan inspiratif, datang ke SD Stella Maris, itu jawabannya. Mari datang langsung Papa Mama bersama dengan putri-putrinya bersinergi dengan kami dan langsung klik close. Ya, kalau di SMA untuk mempersiapkan studi lanjut setelah pendidikan menengah atas, silakan datang dengan SMA Stella Maris BSD. Ya, dari Ibu Ning. Teman-teman orang tua jangan memilih sekolah yang diinginkan anak, tetapi orang tua harus mendampingi sekolah yang yakin pendidikan karakter, pendekatan dengan penuh kasih, lalu juga program yang jelas, terutama sekarang masanya untuk ready to be entrepreneur. Tidak ada pilihan selain di Stella Maris. Jangan coba-coba untuk cari sekolah, cari yang sudah pasti-pasti aja. Jangan coba-coba dan jangan lupa datang ke open house Stella Maris. Jangan sampai terlewat untuk mendapatkan promo early bird-nya. Karena kita dari tahun ke tahun early bird-nya pasti akan habis. Akan lebih dari kuota yang sudah ditetapkan. Nah, udah ada pemenangnya nih. Selamat kepada Pak Iswan, Mami Sally dan juga Bapak Heri. Nah, akan mendapatkan giveaway dari marketing. Jadi jangan sampai nomor atau WA-nya tidak aktif ya, karena nanti ada tim dari marketing akan menghubungi Papa Mama semua. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti podcastnya Stella Maris setiap hari Jumat, karena pasti banyak sekali
tema-tema yang sangat menarik dan juga dengan narasumber yang pasti kompeten di bidangnya. Akhir kata, saya Teresia dan juga semua kepala sekolah dan Ibu Uning mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya.